Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Marta. Oke teman-teman yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tanda lonceng ataupun notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru ataupun video-video terbaru dari channel ini gitu ya. Dan untuk teman-teman yang saat ini menyaksikan video ini, menonton video ini, saya doakan semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat. Untuk yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya ya. Semoga Anda semua juga diberikan rezeki yang lancar, diberikan kesehatan yang luar biasa gitu ya, dan juga diberikan semangat yang luar biasa untuk menjalani kehidupan masing-masing gitu. Nah oke teman-teman ya, di video kali ini saya mau membahas masalah kunci utama yang membuat saya sembuh ya dulu ketika saya sakit asam lambung, saya sakit GERD, saya sakit anxiety ataupun kecemasan berlebih gitu ya. Jadi saya akan mereview ulang. Dulu saya sakit asam lambung sekitar tahun 2017-2018, itu saya sakit asam lambung hampir 1 tahun gitu ya teman-teman. Jadi memang sakit asam lambung itu merupakan sakit yang nyata adanya dan juga sakit 1000 sensasi gitu ya, 1000 gejala dengan bermacam-macam sensasi dan gejalanya gitu ya. Jadi sebenarnya asam lambung itu bukan penyakit yang berat teman-teman ya, bukan penyakit yang berat, bukan penyakit yang membahayakan sebenarnya, tetapi gejalanya itu seolah-olah membuat kita ini trauma dan membuat kita ini seolah-olah kayak hidupnya udah nggak lama lagi gitu ya teman-teman. Nah jadi dulu sekitar tahun 2017 tahun 2018 itu yang saya alami juga, dan itu hari-harinya memang merupakan hari-hari yang berat bagi saya gitu ya teman-teman. Sampai akhirnya alhamdulillah dengan menerapkan pengobatan-pengobatan tertentu dan menerapkan pola hidup, pola pikir, pola makan tertentu, sehingga saya bisa sembuh sampai saat ini. Dan alhamdulillah saat ini saya diberikan kesehatan yang luar biasa dan juga diberikan rezeki yang luar biasa gitu ya teman-teman ya. Dan dulu perlu teman-teman ketahui, sebelum saya sakit itu berat badan saya sekitar 80 kilo. Terus kemudian saya sakit, berat badan saya hilang sekitar 11 kilo ya teman-teman. Terus kemudian saat ini sudah mendekati 80 kilo lagi karena saya sudah sehat, bugar ya, dan luar biasa gitu teman-teman ya. Jadi langsung aja teman-teman ya, ada beberapa tips dari saya, kunci kesembuhan ya, kunci kesembuhan yang saya lakukan ketika dulu saya sakit asam lambung, saya sakit GERD, saya sakit kecemasan gitu ya. Jadi sebenarnya beberapa tips ini juga sebenarnya pernah ataupun sedang teman-teman lakukan, tapi mungkin kurang konsisten ataupun mungkin kurang tepat gitu ya, kurang tepat. Nah ini sudah saya rangkum, ada beberapa kunci ya, ataupun dari apa yang saya lakukan dulu sudah saya rangkum di sini. Semoga rangkuman yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan menjadi jalan untuk kesembuhan Anda semuanya gitu ya. Oke, yang pertama adalah saya dulu memantang makan makanan pantangan teman-teman ya. Jadi makanan yang sekiranya memang berdampak buruk ataupun bisa memperburuk keadaan lambung itu memang saya hindari teman-teman ya. Kalau di luar sana banyak yang ngomong kamu gak usah mantang makanan, dimakan aja semuanya, yang penting kamu tidak mikir macam-macam, kamu gak akan kambuh gitu ya. Tetapi itu tidak berlaku sama saya teman-teman ya. Jadi makanan-makanan apa yang seharusnya saya pantang ya harus saya pantang gitu ya. Jadi makanan-makanan pantangan saya pantang. Itu sebenarnya nggak banyak teman-teman ya. Ada coklat, ada es, ada makan yang terlalu gurih, ada mie instan, ada durian, ada semangka, kemudian juga ada pedas, asam ya, berminyak, makanan yang dibakar seperti itulah teman-teman ya. Ada es dan masih banyak yang lain, tetapi nggak sebanyak yang teman-teman takutkan gitu ya. Oke, terus kemudian selain memantang makanan, yang saya lakukan dulu juga tidak mencocok-cocokkan penyakit yang saya alami dengan penyakit yang lain teman-teman ya. Jadi ketika saya sudah tahu ilmunya, jadi yang saya lakukan adalah ketika saya merasakan gejala ya sudah saya nikmati aja gitu ya, ataupun nanti bisa saya alihkan ke hal-hal yang lain gitu. Jadi kalau dulu sebelum tahu ilmu itu ya, jadi ketika kita sakit itu kita cenderung mencocok-cocokkan penyakit. Saya punggungnya sakit, coba saya cari informasi dulu di Google apa yang terjadi gitu. Jangan, justru nanti di Google yang muncul adalah tanda-tanda sakit ginjal, tanda-tanda
kanker apa kayak gitu teman-teman. Jadi dulu yang saya lakukan adalah menghindari mencocok-cocokkan penyakit, menghindari searching di Google tentang penyakit-penyakit yang kronis ataupun yang berbahaya gitu ya. Nah itu yang nomor 2. Terus kemudian yang nomor 3 juga ini sudah saya rangkum. Ini memperbaiki kualitas tidur teman-teman ya. Memperbaiki kualitas tidur itu banyak cara ya, banyak cara. Yang pertama itu ketika kita tidak bisa tidur malam, itu saya ganti dengan tidur siang teman-teman. Jadi saya siang juga tidur. Jangan takut kalau nanti tidur siang malamnya nggak bisa tidur ya, jangan takut. Jadi tubuh kita ini butuh istirahat. Jadi kalau malam memang nggak bisa tidur ya kita tidurnya siang hari gitu teman-teman ya. Jadi kualitas tidurnya ditingkatkan dengan cara seperti itu. Dan juga dulu saya sering hipnoterapi juga teman-teman ya, hipnoterapi gitu ya. Untuk informasi hipnoterapi nanti silahkan didapatkan di sini ya informasinya gitu. Terus kemudian pas saya sudah tahu ilmunya, saya juga jadi tidak malas berolahraga teman-teman ya. Saya tidak malas berolahraga. Jadi setiap hari saya olahraga, entah itu cuma jalan kaki, entah itu cuma jogging, entah itu cuma bersepeda, tapi itu rutin saya lakukan ya gitu ya. Jadi olahraganya nggak perlu yang berat-berat, kita tidak perlu target ya, olahraganya nggak perlu target karena kita bukan atlet. Jadi kita lakukan aja olahraga rutin ringan supaya keluar keringat, supaya peredaran darah lancar, dan supaya otot-otot kita ini nggak terlalu tegang, nggak terlalu sepaneng, nggak terlalu kaku seperti itu teman-teman ya. Nah itu yang saya lakukan. Terus kemudian juga ini kalau dulu ya, ini yang ke-5 ya. Jadi kalau dulu ketika saya itu sakit dulu ya, sebelum tahu ilmunya, ketika sakit itu kita dramatisir teman-teman ya. Kita dramatisir itu dalam artian kita besar-besarkan. Ketika kita cemas, waduh nanti kalau gini bagaimana, kalau gitu bagaimana, nanti kalau tiba-tiba pingsan bagaimana, siapa yang menolong gitu ya. Nah itu dulu saya lakukan. Tetapi ketika sudah tahu ilmunya itu saya hindari teman-teman ya. Jadi ketika kita mau cemas, ketika kita tiba-tiba nggak enak pikirannya, itu harus langsung kita alihkan. Ya benar-benar harus kita alihkan teman-teman. Cara mengalihkannya bagaimana gitu ya? Cara mengalihkannya banyak teman-teman ya, dengan banyak hal. Jadi suatu misal kita takut pingsan, suatu misal kita takut sakit, kita buat drama ataupun kita buat alur cerita di pikiran kita itu seolah-olah oh nanti kalau misalnya kita pingsan, saya pingsan ada yang nolongin, nanti endingnya seperti ini, oh nggak apa-apa. Oh nanti saya ini kerasa mau pingsan, nah kita buat cerita di dalam pikiran kita nanti nggak pingsan, kita nanti setelah ini mau jalan ke sana dan itu saya tidak akan pingsan dan itu nanti saya akan sehat gitu. Nah jadi buat cerita-cerita di dalam pikiran kita itu seperti itu teman-teman ya, buat alur cerita yang tidak menakutkan gitu ya. Nah itu juga salah satu kunci kesembuhan saya gitu. Dan selanjutnya ada nomor 6. Nomor 6 adalah saya mengurangi porsi untuk melamun teman-teman ya. Saya kurangi porsi melamun. Kalau dulu itu saya sering melamun, lamunannya kemana-mana, tentunya tentang sakit, tentang nanti kalau mati bagaimana, kayak gitu ya. Nah lamunan itu kita rubah jadi lamunan yang positif. Caranya bagaimana? Caranya gampang teman-teman ya. Jadi caranya gampang banget. Kita buat lamunan suatu misal, oh saya sekarang sehat, saya bisa olahraga, saya bisa sepak bola, saya bisa mengurus anak, saya bisa mencari rezeki, saya bisa jalan-jalan, kayak gitu. Lamunannya ke arah situ, sesuatu yang menyenangkan, jangan sesuatu yang menakutkan gitu loh. Oh kemarin dia itu mati, nanti kalau saya mati bagaimana, jangan. Itu harus Anda hindari benar-benar. Jadi lamunannya itu ya dirubah ke hal yang positif teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu teman-teman. Jadi saya melamun hal-hal yang menyenangkan. Wah nanti saya naik haji, nanti saya di sana begini. Jadi gitu. Lamunannya dirubah ke hal yang positif. Nah, itu akan menjadi kunci kesembuhan Anda semuanya. Oke, terus kemudian yang sudah saya rangkum itu ada nomor 7. Nomor 7 itu saya selalu menganggap diri saya ini sehat. Ya, saya menganggap diri saya ini selalu sehat, selalu bugar, selalu bahagia. Itu saya tanamkan berhari-hari ataupun setiap hari saya tanamkan. Ya, itu saya tanamkan setiap hari sampai
sugesti itu saya tulis di dalam HP saya, teman-teman. Saya sudah sehat, saya sudah sembuh, saya luar biasa. Nah, kalimat itu saya tulis di HP saya supaya setiap hari saya bisa melihat. Ketika saya melihat, saya merasa damai, saya merasa sehat. Nah, gitu ya. Terus kemudian juga ini, saya menerima kondisi yang saya alami saat ini. Jadi saya tidak mengeluh, teman-teman ya. Ketika saya sudah bisa pasrah, saya sudah bisa legowo, di situ saya tidak pernah mengeluh lagi. Ya udah, saya nikmati aja apa yang saya rasakan, apa yang saya punya, apa yang sedang saya lakukan saat ini, itu saya terima dengan ikhlas, dengan lapang dada, dengan pasrah. Nah, dengan kita punya kepasrahan, kita punya keikhlasan, kita legowo, kita terima apa yang sedang terjadi, ya, itu akan membuat hati kita lebih damai, dan itu juga akan mempercepat proses penyembuhan kita semuanya. Dan itu terbukti dulu ketika saya sakit, salah satu dari beberapa alternatif yang saya lakukan itu, teman-teman ya, itu selain dari obat gitu ya, teman-teman ya. Terus kemudian juga ada yang ke-9, itu konsisten dalam melakukan pengobatan. Jadi pengobatan yang saya lakukan itu teratur, teman-teman, teratur. Kalau saya dulu mempercayai pengobatan saya ini sekarang ada di ramuan Aslamgat itu ya. Jadi semua ramuan komposisinya itu ada di situ. Jadi mulai dari herbal untuk membuang anginnya ada di situ, kemudian juga herbal untuk penyembuhan radangnya ada di situ, ada di herbal Aslamgat itu. Terus kemudian juga ada campuran herbal untuk memperbaiki kualitas tidur, itu juga ada di herbal Aslamgat. Dan itu saya lakukan rutin, teman-teman, selama insya Allah itu 2-4 bulan ya. Jadi saya tuh sakitnya hampir ada 1 tahun gitu ya. Jadi di 4 bulan terakhir itu saya benar-benar genjot terus ya, dan alhamdulillah saya sembuh, teman-teman ya. Oke, dan juga yang terakhir, teman-teman ya, yang terakhir itu adalah saya menjauhi orang-orang yang suka menakut-nakuti. Jadi kita tahu ya, ketika kita cerita terus kemudian direspon orang, responnya itu menakutkan, kamu bahaya loh, kamu sakit ini loh ya, kayak gitu. Nah itu dihindari, teman-teman ya. Jadi saya menghindari orang-orang yang selalu memberi ketakutan kepada saya selalu menghindari orang-orang yang kurang informatif kayak gitu ya. Itu saya hindari semuanya, sehingga yang ada dalam pikiran saya itu sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, aura yang positif, sehingga ternyata itu akan membuat saya jauh lebih luar biasa, cepat sembuh, teman-teman ya. Jadi untuk Anda semuanya tidak usah takut, tidak usah khawatir. Yang namanya sakit asam lambung, sakit GERD, kecemasan berlebih itu adalah penyakit yang biasa saja. Buktinya sudah banyak yang sembuh, termasuk saya sendiri. Dan Anda tidak usah khawatir, tidak usah takut. Yang penting ikhtiar terus ya, ikhtiar terus, berdoa, itu insya Allah Anda akan segera diberikan jalan kesembuhan gitu ya, teman-teman. Oke, video yang singkat ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga juga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah. Kemudian untuk yang masih sakit segera diangkat sakitnya gitu ya, teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan wawasan ataupun informasi-informasi yang positif untuk Anda semuanya. Oke, saya akhiri. Saya Yogi dari Marta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.